Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Agung, dan di kesempatan kali ini teknisi HP mendapatkan servisan yakni HP Poco M3 kalau nggak salah ya kan ya. Kalau dicas bisa menyala, kalau tidak dicas HP kadang restart sendiri. Dan jika baterainya nanti masih original, kita akan trik ya kan ya. Tapi kita akan lihat terlebih dahulu untuk baterainya masih original atau tidak. Dan oke, ini saya praktekkan ya kan ya, sambil saya cas, dan nanti bisa atau tidak bisa ke home screen, masuk ke home screen. Kita tunggu terlebih dahulu, dan oke, di sini bisa menyala normal ya kan ya. Tetapi kalau casnya itu dicabut, itu selang tidak lama ataupun kadang dibuat nyalakan musik dengan keras, itu HP bisa mati sendiri. Kalau dibuat telepon pun kadang juga mati sendiri seperti itu. Dan oke, kita akan langsung bongkar saja untuk HP-nya, untuk HP Poco M3-nya. Dan untuk membongkarnya, kita lepas backdoor belakangnya yang berwarna kuning itu. Khas Poco ya kan ya, warnanya itu kuning. Dan oke, setelah kita buka ya kan ya. Dan untuk fingerprintnya itu sudah putus ya kan ya. Itu dari sananya juga memang sudah putus karena tadi akan juga tak lihat. Untuk melepasnya itu saya hati-hati sekali, dan di sini juga ada orangnya sebenarnya. Pas waktu saya membongkar ini ditunggu. Itu memang sudah sobek dari sananya, dan untuk tombol volume up-nya pun juga rusak dari sananya. Dan oke, kita akan lepas untuk baterainya. Dan untuk bagaimana cara melepas baterai di Poco M3-nya itu juga ya sudah tidak bisa ya kan ya. Kita bisa congkel menggunakan besi tipis. Kita akan lepas untuk baterainya, dan di sini untuk LCD-nya pun sudah gantenan ya kan ya, merek Meto. Dan oke, kita akan lepas untuk board bagian baterai itu, yang bagian depannya itu, bagiannya atasnya itu, karena baterainya itu masih original. Kita akan lakukan penjemperan fuse ya kan ya, penjemperan fuse untuk memperbaiki baterai yang kerusakan seperti ini. Itu pastikan untuk baterainya masih original ya kan ya, original bawaan pabrik dan yang mempunyai fuse. Kalau yang tidak mempunyai fuse bagaimana? Tidak bisa ya kan ya. Kalau yang tidak mempunyai fuse itu tidak bisa. Jika ingin menggunakan trik seperti ini, kita bisa menggunakan board BMS yang bawaan pabrik seperti itu. Dan oke, kita akan langsung jumper ya kan ya. Saya beritahu terlebih dahulu untuk bagian fuse-nya itu ada komponen yang sedikit besar sendiri. Biasanya ada kode L, itu adalah lilitan sebenarnya. Itu bisa diganti dan biasa di jumper. Kalau saya ya di jumper saja. Meskipun di jumper ini baterainya bisa awet ya kan ya, tidak usah diganti. Kalau lebih bagusnya ya diganti. Dan di sini saya menggunakan kabel serabut ya kan ya, kabel serabut. Kita menggunakan 3 lilitan, 3 lilit itu sudah cukup. Tergantung berapa AWG kan ya. Kalau lilitannya besar-besar ya cukup 2 saja ataupun 1 saja. Kalau lilitannya itu kecil, AWG-nya kecil, itu bisa beberapa lilit seperti itu. Bisa menggunakan kawat jumper juga ya kan ya. Dan oke, kita akan kasih timah terlebih dahulu. Pastikan kawat lilitannya itu tembaga biar mudah disolder. Dan oke, kita akan kasihkan flux sedikit di bagian fuse-nya biar mudah disolder. Dan kita akan solderkan terlebih dahulu di bagian fuse ya kan ya, di kanan kiri seperti itu. Ataupun fuse-nya dibuang lalu di jumper juga bisa menggunakan timah yang kecil itu.
0,6 itu bisa, ataupun tidak usah dilepas untuk fuse-nya, langsung di jumper saja juga tidak masalah ya kan ya. Dan oke, di sini untuk hasil jumperannya seperti itu, kemungkinan tidak terlalu terlihat ya kan ya, mungkin kameranya itu pencahayaannya kurang. Dan oke, kita akan tutup kembali dan rapikan, lalu kita akan pasangkan ke HP Poco-nya. Jadi cara pembongkaran BMS-nya itu seperti itu ya kan ya, tidak usah dibongkar total untuk BMS-nya itu. Cukup seperti itu saja, kita jumper, lalu kita kembalikan seperti semula, rapikan, karena kalau tidak rapi itu nanti ada terjadi konslet ya kan ya, itu berbahaya. Lanjut kita rapikan, tutup port mesinnya ya kan ya. Lalu kita skrup kembali. Untuk penyekrupannya ini saya potong-potong ya kan ya videonya agar cepat, karena ya tidak terlalu penting, pokoknya yang tadi dilepas lanjut kita pasang kembali seperti itu saja. Kenapa kita harus videokan seperti ini ya kan ya, agar kita tahu bahwa untuk fleksibel fingerprintnya itu putus dari sananya ya kan ya, nanti saya dikira menyobekkan fleksibel fingerprintnya seperti itu. Selanjutnya kita akan rapikan untuk backdoor belakangnya ya kan ya, yang berwarna kuning itu kita pastikan sudah presisi, lalu kita pasang untuk SIM cardnya, kembalikan, karena ini HP-nya ini ditunggu yang punya. Lalu kita akan nyalakan, kita tes untuk tombolnya, kelihatannya tombolnya itu juga sedikit keras yang bagian volume down-nya. Kalau untuk tombol volume up-nya itu sudah rusak, kelihatannya tadi sudah saya lihat. Dan oke, kita akan nyalakan, apakah bisa tanpa harus dicas. Dan oke, kelihatannya normal-normal saja ya kan ya, tidak restart. Dan untuk LCD-nya pun kelihatannya pengelemannya juga tidak rapi karena LCD-nya sudah diganti. Kelihatannya loh kan ya. Tadi ada merek Meto untuk fleksibel LCD-nya. Dan ini udah sampai ke home screen, dan untuk penjemperannya sukses ya kan ya. Terima kasih sudah menonton video sampai selesai. Jangan lupa untuk subscribe yang belum subscribe. Cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.